Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah OS 4008 Morfodinamika Pantai. Kali ini kita sudah mencapai ke pertemuan kelima, yaitu akan membahas mengenai Muddy Coast Morphodynamics atau morfodinamika pada pantai dengan material penyusun berupa lumpur. Pada segmen pertama ini kita akan membahas mengenai karakteristik-karakteristik utama atau mungkin yang lebih umum dari sebuah muddy coast atau sebuah pesisir berlumpur. Mari kita mulai. Salah satu ciri-ciri utama dari pantai berlumpur adalah gelombang yang sangat tenang, yaitu wave condition yang sangat calm, kemudian adanya supply yang berlebih atau supply yang sangat banyak dari fine sediment atau lumpur tadi. Jadi dengan gelombang yang sangat tenang, karakteristik ini memungkinkan partikel-partikel sedimen yang tadi berbentuk halus bisa terdeposisi dengan baik atau bisa settle dengan baik di satu pesisir. Sementara jika gelombangnya cukup tinggi atau menengah menuju tinggi, itu memungkinkan sedimen tersebut atau dalam hal ini adalah sedimen-sedimen halus untuk terbawa ke tempat lain tidak terdeposisi. Kemudian selanjutnya adalah they are normally vegetated atau biasanya daerah pantai berlumpur ini memiliki vegetasi. Mengapa? Karena secara umum partikel-partikel sedimen yang halus ini terdiri dari yang organik dan anorganik, sehingga partikel-partikel organik ini memungkinkan adanya vegetasi di daerah pantai berlumpur. Salah satu contohnya yang paling mungkin paling terkenal di kita adalah mangrove. Karena mangrove adalah salah satu vegetasi pantai berlumpur yang cukup khas di daerah tropis dan subtropis. Mangrove ini selain menjadi sekedar vegetasi bagi daerah pantai berlumpur, tapi mangrove ini juga biasanya bisa mentrap atau menangkap sedimen-sedimen yang datang, baik itu dari suplai dari sungai maupun dari laut. Hal ini secara tidak langsung bisa membantu pantai tersebut untuk menjaga kondisi atau status garis pantainya agar tidak tererosi. Itu adalah salah satu manfaat fisiknya, kemudian manfaat biologisnya antara lain mangrove ini bisa menjadi salah satu carbon storage juga atau sistem penangkapan karbon. Nah, ini mengapa mangrove itu sangat penting. Kemudian berkaitan dengan gelombangnya atau wave exposure-nya sebenarnya cenderung rendah menuju menengah. Wave exposure itu apa? Itu bukaan terhadap gelombang, baik itu dari segi luasan maupun dari segi energi. Jadi dari segi exposure-nya atau bukaannya itu terpaparannya pantai berlumpur terhadap gelombang itu cenderung rendah. Kemudian hal ini menyebabkan seperti yang tadi sudah disampaikan, material-material halus seperti lanau dan lempung ini dia bisa terdeposisi dan bisa stabil di daerah pantai berlumpur. Selain itu, selain karena adanya wave exposure atau adanya keterpaparan terhadap gelombang, ada juga ini supply yang besar dari pesisir dari sungai. Nah, ini menyebabkan sekalipun adanya silt and clay atau lanau dan lempung yang terbawa ke arah offshore atau ke arah lepas pantai, supply-nya yang sangat banyak bisa menutupi defisiensi dari transport tersebut. Kemudian salah satu karakteristik paling penting dari muddy coast atau pesisir berlumpur ini adalah kemiringan yang cenderung landai atau cenderung datar dari segi morfologinya. Nah, hal ini menyebabkan ketika adanya gelombang tinggi atau keadaan-keadaan yang ekstrim, daerah-daerah dengan pantai berlumpur ini cenderung menerima paparan bahaya dari banjir yang sangat besar. Oleh karena itu, daerah muddy coast atau pesisir atau pantai berlumpur ini memerlukan pertimbangan-pertimbangan manajemen pantai yang sangat baik, harus lebih detail dan juga harus lebih menyeluruh dalam hal kajiannya. Sekian untuk materi segmen 1 kali ini. Terima kasih.